Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan Kau dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Aku perlu Engkau dalam hidupku, Tuhan. Dalam hidup kami, Tuhan, peduli hidupku, pimpin langkahku, Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau nyatakan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Pagi hari ini kita diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk kita boleh melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Tentunya dengan berkat yang berbeda, yang pasti berkatnya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan belum mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara pagi hari ini. Ketika Bapak Ibu beserta dengan saya membuka mata kita di hari ini, sebenarnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, bicara tentang berkat, setiap anak Tuhan itu pengen hidupnya diberkati Tuhan. Semua berharap bahwa kehidupannya menerima berkat Tuhan. Bahkan bukan hanya menerima ya, tetapi lebih dari itu. Apa itu? Menikmati berkat Tuhan. Menerima berkat Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi jika dibarengi dengan menikmati berkat Tuhan, itu lebih sempurna. Menerima plus menikmati. Nah, ada banyak orang yang menerima saja, merasakan bahwa sepertinya menerima berkat Tuhan, tapi tidak pernah menyadari bisa menikmati berkat Tuhan. Mereka merasa bahwa saya dapat sih, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kok cepat ya hilangnya. Rasanya belum sampai mereka merasakan kenikmatan itu. Sudah ada, sudah terjadi, tetapi mereka tidak menikmati. Nah, ini sesuatu yang menarik kita bicarakan pagi hari ini. Mungkin salah satunya saudara, oh iya saya pernah menerima berkat Tuhan, sering, bahkan setiap hari menerima berkat Tuhan, tapi kok kayaknya gak menikmati. Nanti pagi hari ini kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara sangat tahu cerita
tentang Raja Salomo. Raja yang begitu tersohor, raja yang begitu luar biasa, raja yang penuh dengan hikmat, raja yang kaya raya, berjaya dalam kerajaannya. Sehingga tokoh ini sampai sekarang itu terkenal, dikenal oleh seluruh dunia ini. Ada sesuatu yang luar biasa ketika dikatakan di ayat ini sebagai bukti raja yang diberkati Tuhan. Raja Salomo ini melebihi raja-raja di bumi. Ini tertulis dalam firman Tuhan. Melebihi raja-raja yang ada di bumi. Ini sesuatu yang benar-benar wah gitu ya. Bahkan saya ketika merenungkan ayat atau di kitab 1 Raja-Raja pasal 10, ada satu kekaguman dari Putri Seba gitu ya, Ratu Seba, tentang kerajaan Salomo. Begitu luar biasa kerajaan ini diberkati Tuhan, begitu berjaya kerajaannya, boleh dikata kerajaan yang kuat saat itu. Ada hal-hal yang juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan Raja Salomo di dalam dia memimpin kerajaannya. Bahkan orang-orang yang dipimpin pun juga merasa diberkati Tuhan. Pernah kan kita dengar ada memang satu raja atau pemimpin yang bisa memimpin kerajaannya dengan baik, tetapi rakyatnya merasa bahwa rajanya memimpin dengan kebengisan atau keras. Sehingga mereka harus taat, mereka harus nurut karena mereka takut dihukum. Mereka penuh dengan ketegangan untuk menaati pemerintahannya. Tetapi beda dengan Raja Salomo. Saudara nanti boleh baca di dalam pasal 10 di 1 Raja-Raja itu. Bagaimana Ratu Seba ini begitu jatuh hati dengan apa yang dilakukan oleh Salomo ketika dia memerintah kerajaannya. Sempat ada sesuatu yang diperhatikan oleh Ratu Seba ini. Bagaimana cara pegawai-pegawainya menyambut dia, bagaimana pegawai-pegawainya ini menjalankan tugasnya. Ada banyak hal yang menjadi perhatian Ratu Seba ini. Dan dia terheran-heran. Kenapa? Karena mungkin dia melihat bahwa pegawainya tidak kelihatan terpaksa mungkin ketika melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka melakukannya dengan antusias mungkin, dengan bersukacita, tanpa ketakutan. Kalau sampai ada kondisi yang seperti itu menunjukkan bahwa rajanya itu memimpin dengan baik, memimpin dengan kerendahan hati. Ya, satu saat saya pernah berjumpa dengan pribadi yang seperti ini, saudara ya. Biasanya antara atasan dengan bawahan itu memang ada semacam jarak gitu ya. Ya karena mungkin posisi mereka, jabatan mereka yang membuat mereka ada jarak gitu ya. Tetapi saya pernah melihat ada satu pribadi yang walaupun dia sebagai bos, dia sebagai pemimpin, tetapi ketika dia bersama-sama dengan bawahannya itu seperti teman, seperti saudara, seperti keluarga. Nah, mungkin yang saya maksud adalah gambaran Raja Salomo ketika memimpin kerajaan seperti itu. Ada sesuatu yang membuat bawahannya itu tidak seperti bawahannya. Rakyatnya merasa terlindungi, rakyatnya merasa ternaungi. Kalau zaman sekarang mungkin ya, kenapa ada banyak demo gitu ya? Karena mungkin ya tidak sesuai dengan hati mereka. Mereka protes gitu. Tapi ini tidak ada. Tidak pernah tertulis gitu. Di masa kejayaan Salomo. Tidak ada rakyatnya yang protes. Bahkan bangsa-bangsa yang ada di situ
yang ada di sekitar kerajaan Salomo ini, kerajaan Israel, mereka justru bisa menerima, kagum. Mereka tidak perlu diperangi sama Salomo untuk menjadi kerajaan yang bisa bersahabat dengan kerajaan Israel. Ini sesuatu pemerintahan yang luar biasa. Tentunya tidak lepas dari apa yang diminta Salomo pertama ketika dia dipilih Tuhan untuk jadi raja. Ada hikmat Tuhan, hikmat kebijaksanaan. Itu yang diminta oleh Salomo. Sehingga Salomo menjadi pribadi yang luar biasa. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kerajaan. Tapi dia minta hikmat. Hikmat kebijaksanaan. Itulah yang membuat Raja Salomo menjadi orang yang luar biasa. Karena ada hikmat Tuhan. Ada hikmat Tuhan. Saudara perlu catat, ada hikmat Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan, ini menarik ya. Tadi saya sudah singgung, semua orang pengen, semua orang mengharapkan itu. Tetapi setelah saya renungkan, saudara, apa yang diterima oleh Raja Salomo ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika kita merenungkan isi cerita dari kehidupan Salomo, mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang pengen seperti Raja Salomo. Tidak hanya punya hikmat ya, tapi punya kekayaan, punya kejayaan. Dan itu adalah satu keinginan yang manusiawi. Tapi saudara perlu perhatikan dan renungkan, kalau sampai ini dicatat di dalam firman Tuhan dan kita membacanya dan merenungkannya, ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan. Artinya begini saudara, diberkati itu bukan sesuatu yang salah. Itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca, awalnya manusia diciptakan dan Tuhan memberkati. Diberkati itu adalah satu rancangan, rencana yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi seringkali justru berkat itu dipakai oleh iblis untuk supaya kita ini keluar dari jalur firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita diberkati itu, maka orientasinya adalah materi. Orientasinya adalah pemuasan daging kita. Saudara pengen kaya, memiliki banyak harta, memiliki mungkin rumah, mobil dan sebagainya lah. Itu bicara materi. Saudara pengen punya uang banyak, itu juga materi. Siapa yang gak butuh itu? Semua orang butuh. Apakah salah? Gak salah saudara. Bisa gak Tuhan memberkati uang, rumah, mobil dan lain-lainnya? Bisa, sangat bisa. Tetapi seringkali apa yang dituliskan Tuhan melalui cerita Raja Salomo ini, itu justru kita fokusnya salah. Mari pagi hari ini kita sama-sama merenungkan dan mulai belajar tentang apa yang sedang kita renungkan ini, kebenaran firman Tuhan. Yang salah itu bukan berkat Tuhan ya, tapi bagaimana cara pandang kita tentang berkat Tuhan itu. Kalau kita salah dalam menanggapi berkat Tuhan ini, itu bisa fatal saudara. Nanti kita akan sama-sama belajar. Salomo adalah satu pribadi yang luar biasa.
tulisan-tulisan Raja Salomo ada dalam firman Tuhan, begitu luar biasa hikmatnya. Kalau saudara baca, saya pun juga terberkati dengan kata-kata bijak Salomo. Kenapa? Karena kata-katanya bukan dari dirinya, dari hikmat Tuhan. Saudara perlu catat bahwa Salomo bisa mempunyai hikmat, Salomo bisa berkata-kata bijak, Salomo bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi bukan dari dirinya, tapi dari hikmat Tuhan. Saudara boleh melihat, oh Salomo sukses, Salomo kaya, Salomo punya kerajaan, Salomo menjadi pemimpin. Sekali lagi, bukan karena Salomo mampu, bukan karena Salomo bisa. Tapi ada pengurapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang membuat Salomo memiliki segalanya. Kalau saudara paham ini, maka saudara akan mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan. Kalau saudara sedang ingin saat ini diberkati Tuhan, saya ngomong gak salah. Karena itulah rencana Tuhan. Saudara hidup diberkati Tuhan, supaya saudara bisa memberkati yang lainnya. Supaya hidup saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sama, Salomo pun juga seperti itu. Ketika diberkati Tuhan, maka kita lihat dampaknya. Bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang pernah berjumpa dengan Salomo, diberkati Tuhan. Mereka bisa mengenal siapa yang membuat Raja Salomo bisa seperti ini. Dengan sendirinya, orang-orang yang ada di sekitarnya tahu siapa yang menjadi penyebab Salomo menjadi pribadi yang luar biasa ini. Menjadi raja yang luar biasa di muka bumi ini. Menjadi orang yang berhikmat. Menjadi orang yang paling kaya. Paling luar biasa. Ini adalah sesuatu yang perlu saudara ketahui. Sebelum saudara dan saya menginginkan berkat Tuhan, Tuhan sudah punya inisiatif untuk memberkati kita. Memberikan berkat kepada kita. Coba saudara renungkan, ketika saudara bangun pagi, saudara belum ngomong, belum minta Tuhan berkati saya hari ini. Saudara sudah diberkati sama Tuhan. Saudara bisa membuka mata saudara dengan sempurna. Itu luar biasa loh. Ada banyak loh yang mungkin pagi hari ini mereka tidak bisa buka mata. Tapi saudara saat ini bersama-sama dengan saya bisa membuka mata kita. Bisa belajar firman Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Yang tidak pernah saudara katakan terlebih dahulu. Tapi dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, pahami tentang berkat yang diberikan Tuhan. Berkat adalah sesuatu yang luar biasa dan berguna. Tetapi Tuhan punya tujuan. Ketika kita diberkati, kita bisa menjadi berkat. Dan kita harus waspada. Coba kita lihat yang kedua. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang 1, saudara akan menemukan sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Coba kita lihat. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saudara, ini ada sesuatu yang sedikit membuat kita kaget gitu ya.
Ketika mungkin kita membaca kehidupan Salomo di awal-awal begitu luar biasa, dimulai dengan sesuatu yang luar biasa, dimulai dengan suatu kebenaran, dan itu berdampak dalam kehidupannya. Mulailah kita disuguhi, kita menemukan ada sesuatu yang berbeda. Salomo mulai mencintai banyak perempuan asing. Yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Apa yang salah? Tentunya ada sesuatu yang gak beres, ada yang salah. Kenapa sampai ini menjadi sesuatu yang salah? Karena Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel. Janganlah engkau bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel. Ya termasuk Salomo sebagai umat Allah. Yang memimpin bangsa Israel. Sebagai pemimpin bangsa Israel. Kalau firman ini disampaikan untuk bangsa Israel, maka pemimpinnya pun harus memberikan contoh. Ini ada sesuatu yang berbalik gitu ya. Tadi Salomo memberikan teladan, memberikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi di ayat 11 ini kita melihat justru sebagai pemimpin bangsa Israel, ada teladan yang berbeda. Tidak lagi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sepertinya hikmat itu enggak ada lagi. Kalau di awal mungkin ada hikmat Tuhan gitu ya. Tapi ini sepertinya sudah enggak ada hikmatnya gitu. Mulai mencintai perempuan-perempuan asing yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Yang jelas-jelas tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi diterobos oleh Salomo. Dan apa yang kita bisa temui? Saudara nanti bisa baca, mungkin karena waktu ya. Saudara nanti bisa baca. Saudara akan menemukan hati Salomo mulai terpaut pada istri-istrinya. Ya karena istrinya bukanlah pribadi-pribadi yang mengenal Allah. Istri-istrinya adalah pribadi yang percaya kepada dewa-dewa, Baal-Baal dan sebagainya. Tentunya dia juga mengatakan keinginannya kepada Salomo. Mungkin dia mengatakan sesuatu kepada Salomo karena dia sebagai istri, dia mengatakan pada suaminya, tolonglah buatkan saya patung ini, dewa ini. Apakah Salomo enggak tahu kalau itu salah? Sangat tahu, sangat mengerti. Tapi karena hatinya sudah terpaut kepada perempuan-perempuan ini yang menjadi istrinya, maka ya sudah, cuma buat aja kok. Diloloskan. Dibuatlah patung itu atau berhala itu. Hari mulai berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Istrinya ngerengek-ngerengek lagi. Mungkin tidak cuma buat, mulai ikut dalam pemujaan. Ya awalnya mungkin Salomo ikut, tapi nggak muja. Tapi lama-lama juga Alkitab mencatat ini. Ada satu perubahan sikap yang dialami Salomo. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu sendiri kerajaannya. Apakah tetap jaya? Justru sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, diberkati Allah, memang itu menjadi satu pengharapan kita. Bahkan itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang percaya.
Ketika kita percaya sama Tuhan, hidup kita pasti diberkati. Tetapi ketika kita diberkati, bukan berarti kita itu lolos dari pantauan kuasa kegelapan. Pantauan dari iblis. Orang banyak mengatakan kalau hidup kita seneng, mungkin kita diberkati Tuhan, masalahnya nggak begitu banyak. Masalahnya mungkin kecil gitu ya. Kenapa? Karena semuanya ada. Kita hidup dalam kenyamanan, nggak ada banyak masalah, jadi nggak banyak pergumulan. Hidupnya santai aja. Bukan saudara, bukan seperti itu. Banyak orang yang diberkati, saudara boleh tanya. Sama. Mereka juga menghadapi tantangan, mereka menghadapi pencobaan, mereka menghadapi ujian. Hanya mungkin beda dengan orang yang merasa tidak diberkati. Tantangannya berbeda. Kalau orang mungkin dalam kekurangan, mungkin persoalannya adalah ketika dia menghadapi kekurangan. Tantangannya adalah seperti itu. Tetapi ketika mereka diberkati, tantangannya adalah lebih tinggi lagi levelnya. Contoh saudara, banyak anak Tuhan yang sebelum menikmati berkat Tuhan, sebelum menyadari bahwa Tuhan memberkati dalam hidupnya, mereka datang kepada Tuhan dengan antusias gitu ya. Mereka mempunyai komitmen untuk berhubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan begitu luar biasa. Ibadah mereka setia, doa mereka enggak pernah bolong. Hampir kita bisa melihat kehidupan orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, sedang berharap kepada Tuhan, itu berjalan dalam jalur firman Tuhan gitu ya. Tapi setelah Tuhan nyatakan berkatnya, setelah mereka mulai menikmati berkat apa yang menjadi pengharapannya, mereka mulai lupa. Kesetiaannya mulai luntur. Ibadahnya mulai bolong-bolong. Persekutuannya dengan Tuhan mulai acap kali ditinggalkan. Kenapa? Karena hatinya tidak lagi bertaut kepada Tuhan. Hatinya bertaut pada berkat yang dia sedang terima. Oh enggak apa-apa, saya masih punya. Saya masih bisa. Besok masih ada yang bisa dimakan. Cukup. Sehingga kita lupa siapa yang memberkati. Mungkin Salomo ini seperti itu. Hatinya tidak lagi bertaut kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi bertaut kepada manusia, istrinya, yang sedang menjauhkan hubungannya dengan Tuhan. Dan akibatnya fatal, saudara. Mari saudara-saudara, ketika kita merenungkan ini, kita boleh memeriksa hidup kita. Kita boleh menjadi orang Kristen yang mengerti. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan ingin supaya kita menikmatinya dan menjadi berkat. Bukan hanya untuk dinikmati secara daging. Kalau kita menikmati secara daging, saudara akan jatuh dalam dosa. Saudara akan gunakan berkat Tuhan itu hanya untuk keperluan pribadi saudara. Bukan untuk sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Pahami. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya berdoa kepada semua
saudara-saudara yang saat ini bersama-sama dengan saya. Saudara pasti diberkati Tuhan. Ketika hidup saudara terpaut kepada Tuhan, terus berjalan dalam rancangan Tuhan, maka berkat itu akan tetap ada. Dan berkat itu pasti saudara nikmati. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dinasihati dengan kebenaran firman-Mu. Pada dasarnya Engkau Allah yang selalu memberkati hidup kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kami diberkati, maka ada tugas, ada hal yang harus kami kerjakan untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah ketika kami diberkati, kami terus menerus hati kami tertaut kepada Engkau. Karena kami tahu sumber dari segala sumber berkat itu hanya datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan membutuhkan mujizat berkat di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pergumulannya, dalam permasalahan hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini, pasti mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Mulai dari pagi hari ini, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.